Samping itu karena euforia STR seumur hidup, bagi teman-teman yang sebenarnya STR-nya masih panjang, masuk juga gitu. Jadi menambah kredit. Berarti yang misalnya STR-nya panjang itu sebenarnya nggak perlu buru-buru. Iya betul, makanya Welcome to the revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pharma Broadcast, pada kesempatan kali kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Apoteker Priyanto, Dr. Apoteker Priyanto, Master Biomed. Beliau adalah Ketua Konsil. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai STR Apoteker yang berlaku seumur hidup. Pak Priyanto, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan nomor 17, STRA itu menjadi berlaku seumur hidup. Nah, pertanyaan saya, apakah syarat-syarat administrasinya berbeda atau berubah? Ya, secara esensi sih sebenarnya sama saja, ya. Cuma secara teknisnya aja banyak yang dikurangi, ya. Sebenarnya untuk simplifikasi gitu. Misalnya untuk STR baru bagi tenaga kesehatan yang belum pernah punya, itu persyaratannya simple, yaitu adalah ijazah dan atau sertifikat profesi dan serkom, pas foto dan KTP dan nomor rekening. Kalau dulu kan untuk yang baru itu perlu misalnya surat sumpah gitu. Jadi sebenarnya sih lebih simple gitu, lebih simple gitu. Sekarang menjadi lebih sederhana, lebih mudah. Iya, gitu ya. kesananya nanti STR seumur hidup. Kalau dulu kan aplikasinya hanya satu set KTKI, aplikasinya di set KTKI, ya. Sekarang ada satu sehat yang untuk saat sekarang yang banyak menimbulkan dalam tanda kutip hambatan itu memang linknya antara webnya KTKI dengan satu sehat. Tapi mudah-mudahan dengan diperbaiki terus-menerus itu akan terselesaikan dengan mudah. Oke, sekarang menurut siapa yang mengeluarkan STR saat ini? STR itu yang mengeluarkan adalah konsil masing-masing atas nama Menteri Kesehatan di undang-undang yang baru. Kalau dulu kan hanya konsil saja. Jadi tanda tangan saya sekarang itu atas nama Menteri Kesehatan, Ketua Konsil Kefarmasian gitu. Kemudian prosesnya secara online ya? Online, ya wajibnya online. Melalui ya itu tadi. Satu sehat itu. Sebenarnya melalui kalau untuk yang baru, ya untuk baru itu lulusan baru itu si set KTKI, webnya set KTKI. Tapi yang perpanjangan, pembaharuan dan lulus yang lama itu adalah melalui satu sehat. Namun demikian karena datanya belum ada di sistem informasi kesehatan, itu harus memperbaharui dulu di webnya KTKI gitu. Jadi belum langsung ke satu sehat. Belum. Satu sehat, nanti dari web KTKI diambil oleh satu sehat. Nah, mungkin jeda inilah saya juga nggak tahu pasti jedanya berapa, tapi dalam praktek sekarang itu bervariasi. Ada yang 1 minggu belum diambil, ada yang 1 hari sudah gitu. Jadi tadi kan yang diutarakan oleh dari DTO tadi kan memang karena tidak standar antara penomoran di kita, penomoran di tenaga kesehatan yang lain sehingga menyulitkan mereka. Dan kemudian itu menjadi salah satu kendala ya. Iya, salah satu kendala. Bahwa satu sehat kemarin kata informasi dari teman-teman itu agak Down, susah gitu. diakses. Iya betul, ya itu aja sih sebenarnya. Ya mungkin karena baru ya, jadi program baru. Ya barangkali karena baru itulah yang perlu. Kemudian mungkin sistemnya masih perlu penyempurnaan. Iya, di samping itu karena euforia STR seumur hidup, bagi teman-teman yang sebenarnya STR-nya masih panjang, masuk juga gitu. Jadi menambah kredit. Berarti yang
misalnya STR-nya panjang itu sebenarnya nggak perlu buru-buru. Iya betul, makanya dulu kadang-kadang yang sulit itu kadang-kadang bagi yang validasi nih, ini STR masih berlaku 2027 nanti disampaikan. Nah itu mereka ngeluh juga, loh kok saya lama banget, padahal begitu saya ini, kapan kamu STR-nya? Masih 6 tahun, 5 tahun lagi. Nah itu, makanya kalau itu saya sarankan ya nanti dulu ya, setelah agak longgar nanti masuk. Mungkin karena teman-teman sejawat apoteker antusias. Antusias, iya sama betul. STR, Iya. hidup itu. Iya. Dalam persyaratan ada syarat administrasi yang harus dipenuhi, yaitu selain STR yaitu sertifikat kompetensi atau kompetensi. Iya. Nah kalau dulu yang melakukan Serkom ini kan organisasi profesi. Iya. Nah, sekarang melakukan Serkom. Untuk sekarang cut off-nya sebenarnya menurut edaran Permenkes 997 nanti sertifikat kompetensi itu dikeluarkan oleh kolegium bagi yang sudah punya kolegium. Kebetulan farmasi kan ada kolegium gitu. Nanti yang baru ini ya Pak ya, yang baru kan yang butuh Serkom mengurus STR kan yang baru nih. Iya. Nanti mulai 2024 ya Februari ke sana itu nanti dari kolegium. Sebelumnya kan Serkomnya dari organisasi profesi gitu. Kemudian dalam hal bukti Serkom itu kan saya nggak tahu apakah KTKI juga terlibat dalam hal ini, yaitu tentang kecukupan SKP. Kecukupan SKP ya. Nanti siapa yang memberikan kecukupan SKP-nya? Jadi kecukupan SKP itu nantinya itu ada aplikasi kecukupan SKP, cuma sampai sekarang belum di launching gitu. Kecukupan SKP itu PP-nya sebenarnya belum keluar secara persis, tapi nanti pasti akan SKP yang terkumpulkan itu mesti dimasukkan di aplikasi kecukupan SKP ya. Tapi nanti SKP selanjutnya adalah dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Dirjen Mutunya Kemkes. Dia ngasih pelatihan-pelatihan, temanya yang sudah ditentukan dan sebagainya gitu. Nah, dari situ nanti SKP. Nah, jumlah SKP kita untuk apoteker juga belum jelas, apakah 150, apakah 50, adakah 100. Tapi kira-kira itu antara 50 dengan 100, cuma dengan standarisasi yang beda dengan dulu. Kalau dulu kan kita ngikut seminar 1 hari bisa jadi dapat 3 SKP kan. Ada 4, yang dulu nggak standarisasi, yang nanti itu akan terstandarisasi. Barangkali 1 SKP itu kira-kira adalah 1 harian gitu. Nantinya. 1 SKP 1 hari. Iya, ada kemungkinan gitu karena standarisasi memang belum distandarisasi, tapi kalau lihat belum keputusan. Ya, kalau lihat di profesi lain itu kan untuk perpanjangan STRA dulu yang kecukupan SKP itu hanya 25 Pak. Kita 150, tapi nggak standarnya di situ. Nah, nanti standarisasi kira-kira kalau lihat pembelajaran yang ada di teman-teman itu ya sehari kira-kira 3/4 hari lah itu 1 SKP kira-kira. Tapi jumlah SKP-nya kira-kira antara 50 dan 100 itu belum diputuskan. Diskusinya di antara ring itu. Kemudian ini lembaga yang berhak melakukan itu kan lembaga yang terakreditasi ya. Itu ada misalnya organisasi profesi itu suatu saat bisa atau tidak untuk melakukan bukan satu saat. Sekarang IAI sudah siap-siap. Mungkin sudah 85% prosesnya sudah konsultasi, barangkali sudah divisitasi data dan sebagainya. Jadi IAI nanti akan bermetamorfose, salah satunya adalah menjadi lembaga tersertifikasi untuk mengeluarkan SKP gitu. Tapi nanti karena nanti pelatihan yang bernilai SKP itu bisa daring, bisa hybrid gitu, bisa luring, hybrid gitu. Nanti artinya kalau bisa daring itu kan bisa lebih jangkauannya bisa lebih luas dan bisa dilaksanakan di daerah-daerah gitu, pakainya misal PDIAI mengadakan tapi kurikulumnya yang ada gitu, terus trainernya mencari sini yang expert di bidang itu gitu, artinya lebih terstruktur lah, lebih teratur lah gitu. Jadi nantinya selain organisasi profesi juga ada kemungkinan lembaga lain misalnya dinas kesehatan. Iya bisa, tapi kalau untuk apoteker dinas kesehatan kayaknya kan kecil lah kemungkinan. Seandainya iya, juga temanya kan nggak seluas apoteker, karena kita kan punya peminatan banyak tuh, jadi peminatan rumah sakit, peminatan. Nah itu harapan kita itu nanti tema-tema pelatihan itu muncul dari seminatan. Ya, nanti jadi cara
nanti setelah SKP-nya katakanlah mencukupi ya kan. Iya. Disebut nanti kemudian dilaporkan lewat aplikasi iya. kecukupan SKP ini. Iya. Nah, aplikasi ini tersendiri atau gabung dengan Satu Sehat. Ada kemungkinan tersendiri, ada kemungkinan ya perkembangan yang baru ya. Kalau lama kan kemungkinan Satu Sehat ya. Apakah saya nggak tahu persis karena ini juga masih baru mau di launching. Apakah aplikasi SKP itu menjadi bagian dari Satu Sehat? Saya juga belum tahu persis ataukah mandiri. Itu ya mungkin bagian kali ya, mungkin bagian mungkin ya karena ini baru mau di launching. Itu jadi nanti yang memasukkan ke sana itu adalah lembaga yang memberi pelatihan. Jadi bukan apotekernya. Bukan apoteker, jadi otomatis nanti begitu ikut itu nanti ini kasih data ke sana bahwa ada, nanti SIP itu nggak minta lagi dengan orangnya itu, yang penting ini nanti yang ngurus SIP ini di pemerintah kabupaten itu harapannya tinggal download aja, oh orang ini sudah cukup guys pakai, jadi nggak lewat rekomendasi, jadi udah lewat itu aplikasi itu seperti KTP lah ya, KTP gitu. Ya kalau harapan saya sih tidak aplikasi tersendiri, tapi gabung saja lah kalau aplikasi terlalu banyak itu. Iya betul. Saya juga nggak tahu persis itu. Cuma apakah harus lewat Siap untuk apoteker atau tidak? Artinya aplikasi Siap itu interoperabilitas dengan pengurusan SAP yang saya belum tahu. Kalau kemarin kan iya kan, iya kan. Karena si Porlin juga akan ini. Gitu. Itu. Ya, nah kalau misalnya sekarang kan itu kan di kesehatan itu kan ada kemungkinan atau mungkin juga sudah terjadi ada beberapa macam organisasi apoteker, kenapa juga organisasi lain juga bisa mengeluarkan sebagai lembaga terakreditasi untuk mengeluarkan SKP. Selain IAI misalnya gitu, semua boleh. Harus satu syaratnya adalah dia adalah institusi formal. Institusi formal itu artinya berdirinya dia itu atas dasar ketentuan hukum legal, jadi ada aspek legalitasnya gitu. Namun demikian saya rasa kalau lembaga lain tidak sebesar IAI menurut saya sih sulit, karena kan untuk memenuhi misalnya mempunyai kurikulum, mempunyai tempat, mempunyai trainer yang ini kan itu perlu tersendiri. Kalau fokus ke situ belum tentu secara ekonomis bisa gitu, belum tentu, tapi intinya adalah boleh gitu, boleh gitu. Bapak mendirikan sendiri itu boleh, itu untuk khusus ini yang lebih bagus, lebih ini dari ini dikelola lebih baik, tentunya akan menguntungkan bagi teman-teman apoteker karena akan mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Mungkin kendala-kendala apa sih yang sekarang terjadi dihadapi dalam pengurusan ini di Satu Sehat ini? Apakah sistemnya saja atau ada kendala yang bisa kalau karena mengingat apoteker nanti kan iya, di situ. Kalau yang utama sekarang kalau berkaca pada proses sebelumnya di set KTKN kan sebenarnya kan nggak ada hambatan ya. Jadi artinya kalau sekarang ada hambatan itu utamanya adalah ada di aplikasi Satu Sehat yang perlu penyergaman itu saja sih. Lalu sama persyaratan Serkom itu begitu ada undang-undang itu ada yang bergejolak, ada yang pengennya nggak pakai Serkom, ada yang Serkomnya dikeluarkan perguruan tinggi sendiri gitu. Itu yang baru ya. Kalau yang lama sih ya praktis karena aplikasi Satu Sehat yang tidak nge-link secara sempurna dengan set KTKI. Ini karena kalau di masa transisi ini gimana Pak? Kan karena ada ya teman-teman sejawat yang Serkomnya sudah habis, tapi kan karena ada aturan baru ini. Sebenarnya sih ya memang ada keluhan ada ya, tapi sebenarnya proporsinya itu nggak banyak dibandingkan yang sukses gitu ya. Karena beberapa itu kan masuk ke WA saya, masuk ke ini gitu. Sebisa mungkin kita petanin kalau permasalahannya karena aplikasi bisa masuk ke IT, sebenarnya kita IT ini tolong satu persatu itu bisa sebenarnya. Tapi secara general diambil datanya itu ternyata masih kendala karena beda-beda. Berarti cuma tinggal sistem aja. Terus ternyata ada teman-teman yang dulu zaman COVID kan mereka ada yang dapat STR itu ya, STR sementara itu ya. Nah itu nomornya ya nggak standar, jadi agak bingung. Bingung kan itu karena iya, jadi loh kok ini kok ada STR ini sama sekali dimasukin nomor STR itu nggak bisa masuk karena nomor STR-nya itu jumlahnya sama dengan nomor STR nakes lain.
Jadi sulit itu, ini apoteker atau bukan, padahal dia apoteker. Identifikasinya. Iya, padahal STR kita itu jumlah ininya beda, gitu. digitnya beda. Digitnya beda, itu salah satu kendala itu. Oke. Oke. Terus ada kendala teknologi juga, teman-teman kita yang gaptek itu ternyata merasa ngurusnya sudah lama, ternyata belum di-enter dan ada. Ternyata begitu, Pak saya udah lama kan gitu. Ternyata begitu ditelusuri loh belum daftar. Oh iya, ini belum di-send, belum di-upload di situ. Kalau ada kendala apakah ada hotline-nya, Pak? Sebenarnya ada gitu, cuma hotline-nya kalau ada yang merasa itu lama gitu, memang email di hotline itu satu hari itu 1.500. 1.500 email masuk. Iya, yang menyelesaikan nggak lebih dari 10 orang. Jadi mereka sebenarnya sudah luar biasa. Cuma ya itu tadi gitu, merasa semua belum terlayani dengan baik. Tapi bisa juga langsung kan ternyata teman-teman itu pada punya nomornya teman-teman di konsil juga ada. Kalau itu diselesaikan ya kalau pribadi gitu. Banyak yang bisa kita bantu sebenarnya juga. Kalau yang hotline-nya tadi, emailnya bisa di-share? Ada di webnya aja, di webnya ada website KTKI ada gitu. Ada. Mungkin matur nuwun, Pak. Nggih, Untuk matur nuwun sami-sami, informasinya. Mas. Dan ini moga berdua ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memperpanjang STRA-nya. Ya. Menjadi STRA seumur hidup. Ya, terima Sekian. kasih. Assalamualaikum Sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Nggih.